Kami tidak kecewa, kami tidak gelo, tapi kami nelongso proyek yang memang usulan dari rakyat kecil yang memang membahana, membumi sejak kami belum lahir ada, dikalahkan oleh korporasi jamu. Bupati Kanggiri terkejut, Mendikbudristek Nadiem Makarim pilih usulkan jamu dibandingkan reok Ponorogo ke ICH UNESCO. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang tak mengusulkan reok Ponorogo sebagai wisata budaya tak benda, WBTB, ke UNESCO. Dampaknya, saat ini Malaysia mengusulkan kesenian asal bumi reok itu ke UNESCO sebagai budayanya. Dirinya kaget dengan keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang secara nyata lebih memilih jamu, dibandingkan dengan memilih kesenian adiluhung reok Ponorogo, untuk diusulkan ke dalam daftar ICH UNESCO. Ini bukti bahwa pemerintah abai terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan asli rakyat Indonesia. Dalam press release yang bertempat di Pendopo Alun-Alun Ponorogo, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022, malam, Sugiri Sancoko mengatakan, saat Malaysia berencana mengklaim dan mengajukan kesenian reok sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO, pemerintah Indonesia justru terkesan abai. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimasukkannya kesenian reok Ponorogo ke dalam daftar ICH UNESCO, dan kesenian adiluhung reok Ponorogo dikalahkan oleh jamu. Pria yang akrab disapa Kanggiri tersebut menuding Mendikbudristek melanggar petunjuk pengusulan UNESCO, sebab, sesuai petunjuk operasional Intangible Cultural Heritage, ICH, UNESCO terdapat 3 prioritas dalam menentukan berkas usulan. Ia menyebut, kelompok prioritas yang pertama adalah berkas dari negara yang belum pernah sama sekali memiliki elemen yang terinkripsi, kedua, praktik pelindungan terbaik yang terpilih atau yang mendapatkan bantuan internasional lebih dari $100.000 Amerika Serikat, ketiga, berkas nominasi yang masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan pelindungan mendesak. Kesenian adiluhung reok Ponorogo menjadi satu-satunya warisan budaya yang masuk dalam prioritas pertama, yang diusulkan dalam berkas usulan daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan pelindungan mendesak atau form ICH 01. Sementara warisan budaya yang lain tidak masuk dalam prioritas tersebut, mengapa Mas Menteri Nadiem tidak memilih reok Ponorogo sebagai pengusulan berkas nominasi yang masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan pelindungan mendesak? Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami cintai, perjuangan kita bersama untuk mengusulkan reok yang kami cintai yang lahir dari rahim Ponorogo beberapa jam yang lalu, tepatnya hampir 24 jam, tim pengusul diundang oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud, dihadiri oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Prof. Dhami sebagai tenaga ahli. Maka disampaikan oleh Direktur bahwa reok Ponorogo mendapatkan urutan yang kedua. Jadi yang diutamakan oleh Kemendikbud hari ini adalah jamu. Kami tidak kecewa, kami tidak gelo, tapi kami nelongso proyek yang memang usulan dari rakyat kecil yang memang membahana, membumi sejak kami belum lahir ada, dikalahkan oleh korporasi jamu. Saya tidak sedang memandang jamu itu tidak baik, tidak. Jamu luar biasa baik, jamu top markotok. Akan tetapi
di situasi pandemi begini, reok kami terancam punah karena kami tidak bisa manggung, kami tidak bisa main. Dan turunan dari reok adalah berbagai ekonomi, ada pengrajin, ada seniman, ada bakul PKL yang ketika reok manggung, mereka bergantung kehidupan di sana. Dan yang pertama itu, yang kedua, ketika dunia sedang menghantam kita bahwa reok, menurut Pak Menteri BMK, Bapak Profesor Muhajir Effendi, bahwa Malaysia juga ingin mengusulkan reok yang kita cintai menjadi budaya khas Malaysia untuk diusulkan UNESCO. Kenapa Mas Menteri justru malah memilih jamu dan tidak mengupayakan bahwa ini nasionalisme kita, reok yang kita cintai, bagaimana kalau sudah diklaim di negara tetangga? Ini yang penting untuk kita dorong, sehingga kami mendesak, masyarakat mendesak, kami menerima WA, menerima telepon dari ribuan orang yang ada di Ponorogo, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di internasional, mendesak kami untuk bersikap. Saya sebagai Bupati Ponorogo adalah mewakili komunitas. Kami mendorong, memohon kebijaksanaan Mas Menteri untuk berpikir ulang bahwa reok yang dicintai ini adalah bentuk karya adiluhung, karya bangsa, asli karya wong cilik. Jadi kemudian jika disandingkan dengan korporasi, kami tidak rela. Maka oleh karena itu malam ini kami mengundang para media yang kami cintai untuk memberitakan yang benar. Bantu kami, bantu wong cilik, bantu rakyat yang untuk biar kemudian menjadi listrik ijazah UNESCO. Ini penting agar kemudian ke depan kebijaksanaan apapun berpikir yang jernih. Pak Menteri BMK sudah bicara kepada kami bahwa pentingnya kita jangan sampai kedua negara tetangga. Malah sebaliknya Mas Menteri mengusulkan jamu. Kami tidak anti jamu, kami suka jamu, bahkan kami setiap hari minum jamu. Tapi di situasi pandemi yang seperti ini, kami memohon kebijaksanaan Mas Menteri untuk mengulang kembali, untuk mengkaji kembali, untuk menelisik kembali, untuk meneliti kembali sejernih-jernihnya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang adil, dengan cara yang transparan. Mudah-mudahan pengumuman lisan yang baru diumumkan kepada tim pengusul yang diundang di Jakarta kemarin ada perubahan yang serentak. Kami minta kepada masyarakat Indonesia khususnya berdoa bersama-sama agar reok yang kita cintai ini diakui di UNESCO dan telah menjadi budaya adiluhung, catatan sejarah bahwa itu adalah milik Ponorogo, milik Jawa Timur, milik Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan Kang Giri, Mbah Pur Warok Gendeng, salah satu tokoh seniman reok Ponorogo, mengaku kaget dengan keputusan Mendikbudristek yang lebih memilih mengusulkan jamu ke UNESCO di tengah klaim reok oleh pemerintah Malaysia. Dirinya terus terang kaget dengan keputusan Mendikbudristek yang mengabaikan suara wong cilik. Mereka selama pandemi COVID-19 merasakan betul kesulitan itu. Para pelaku seniman menjerit karena kesulitan melakukan pentas. Kondisi tersebut diperparah dengan berita Malaysia yang mau mendaftarkan reok ke UNESCO. Menurutnya negara tidak hadir untuk rakyat. Pihaknya minta agar menteri merevisi keputusannya dan mengusulkan reok ke UNESCO sebagai bukti keberpihakan pada wong cilik. Bagi Mbah Pur, penetapan kesenian reok Ponorogo ke dalam daftar ICH UNESCO agar diakui dunia internasional, mampu memulihkan sektor pariwisata di Indonesia yang hancur selama 2 tahun lebih karena pandemi COVID-19.